Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmat kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik, karena dengan taufik Allah kita semuanya memiliki kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan kepadanya, yaitu dengan hadir dalam majelis Ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita, sehingga kita semuanya bisa senantiasa menambah amal-amal kebaikan sampai dengan kita meninggalkan dunia ini dalam kesempurnaan iman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Kita sampai pada surah At-Tin. Mari kita baca sebelumnya surah At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun mamnun.
sampai pada yakti teman-teman wis nitahaken Allah al-insana ing menungso. Hadza utawi iki iku jawabul qasami, jawabe qasam. Wal insanu lan utawi menungso huna ing dalem kene panggonan iku ismu jinsin, isim jenis. Wa hadza lan utawi iki iku madhhabu katsirin, madhhabe wong akeh minal mufassirin sangking pira-pira ahli tafsir. Fi ahsani taqwim ay fi ahsani suratin, tegese yang dalam sak bagus-baguse bentuk. Nahu asfala safilin thumma radadnahu, nuli balekaken sapa kita ing al-insan asfala safilin ay ilan nari, tegese maring neraka. Wal makna lan utai maknane inna naf'alu, inna sak temene kita si Allah naf'alu nglakoni zalika ing mangkono-mangkono iku bikatsirin kelawan wong akeh minan nasi saking menungso. Qalahu dawuh ing kaul sapa al-Hasanu al-Hasan. Wa qila lan den ucapaken ila ardhalil umuri, sampai umur tua renta. Wa qila lan den ucapaken ilal harami, tumeka maring tuwa ba'da syababi ing dalam sause enom, wa dha'fi lan apes ba'dal quwwati ing dalam sause kuat. Hadirin rahimakumullah, di awal surat At-Tin Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebagian makhluknya, yaitu dengan At-Tin, kemudian Az-Zaitun, kemudian Tur Sinin, kemudian Al-Baladil Amin, yaitu Makkah Al-Mukarramah. Kemudian isi sumpah atau jawab dari qasam, jawab dari sumpah itu, Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, dalam bentuk yang paling indah, dalam bentuk yang paling bagus. Jadi al-insan menurut kebanyakan para mufassir itu adalah isim jenis. Jadi manusia secara keseluruhan, manusia sebagai jenis manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang paling bagus. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta segala sesuatu. Dan banyak jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia, ada jin, ada malaikah, ada jamadat atau benda-benda padat, ada benda-benda cair, ada langit, ada bumi, ada bintang-bintang. Itu adalah jenis-jenis makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara jenis makhluk itu yang diciptakan oleh Allah adalah al-insan, jenis manusia. Nah, manusia ya seperti kita ini, seperti kita ini, yang diciptakan oleh Allah juga dengan berbagai macam
berbagai macam suku, berbagai macam warna kulit, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah. Jadi manusia secara umum, jenis manusia keseluruhan ini itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus, dalam bentuk yang paling indah. Seburuk-buruknya manusia itu masih lebih bagus jika dibandingkan dengan binatang. Karena itu kalau orang disebut dengan sebutan binatang, maka itu penghinaan terhadap manusia itu. Misalnya ada orang dibilang kamu kok kayak kera misalnya, maka dia itu apa? Itu penghinaan kepada orang itu, pasti sakit hati. Meskipun sebenarnya dia ya jelek orangnya misalnya, tapi kalau disebut seperti kera, itu pasti marah dia. Kenapa? Karena dia masih lebih tampan dibandingkan dengan kera. Dia masih lebih bagus dari sisi bentuk, dia masih lebih bagus daripada kera. Jadi manusia diciptakan dia bisa berdiri, dia jalannya tidak seperti binatang, berdirinya merangkak, tetapi berjalannya merangkak. Tetapi manusia dia berdiri tegak, dengan seperti itu manusia itu bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang beda dengan binatang. Manusia juga diberikan akal, diberikan indera yang lengkap. Dengan indera itu manusia bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Dengan akal manusia juga bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan. Hadirin rahimakumullah. Itulah manusia, bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling bagus. Nah, di sini perlu kita perhatikan, kalau ada teori yang mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, dan mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu masih mirip kera, maka ini adalah penghinaan terhadap seorang nabi. Karena ada sebagian orang Islam juga itu yang terpengaruh dengan teori Darwin, teori evolusi Darwin, yang mengatakan manusia itu berasal dari kera. Kemudian dia beranggapan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu dulu itu masih mirip-mirip dengan kera. Kalau berjalan bongkok, kemudian badannya penuh bulu misalnya, dan sebagainya. Menyebutnya sebagai Homo sapien. Jadi dia masih masih dalam perubahan antara kera dan manusia. Maka itu penghinaan, pelecehan terhadap seorang nabi. Karena Nabi Adam alaihissalam, pertama kita mengatakan tidak benar bahwa manusia itu berasal dari kera. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia, diciptakan dari tanah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia pertamanya Nabi Adam alaihissalam. Itu yang langsung diciptakan oleh Allah dari tanah. Tidak evolusi dari makhluk yang lain, dari jenis makhluk yang lain, tidak. Tetapi manusia diciptakan dalam bentuk manusia seperti sekarang ini, yaitu manusianya yang pertama diciptakan Nabi Adam alaihissalam di hari Jumat di waktu asar, dalam bentuk yang sudah sebaik-baiknya bentuk. Karena di sini isim jenis manusia seluruhnya, termasuk manusia yang pertama Nabi Adam alaihissalam. Apalagi Nabi Adam alaihissalam itu bukan manusia biasa. Nabi Adam alaihissalam adalah Nabi, Rasul,
yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti." Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali dia tampan wajahnya dan merdu suaranya. Artinya apa? Semua nabi mulai dari nabi yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, sampai dengan nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya tampan, semuanya merdu suaranya. Gak ada satu nabi pun yang jelek rupa, gak ada. Ya, gak ada satu nabi pun yang jelek rupa. Karena berpengaruh juga ya. Kenapa para nabi itu diciptakan sebagai orang-orang yang tampan wajahnya, merdu suaranya. Karena kalau jelek rupanya itu berpengaruh. Berpengaruh akan menjadi bahan ejek-ejekan umatnya. Orang akan karena kadang disepelekan. Orang yang jelek rupanya itu kadang dihina-hina oleh orang lain. Bagaimana kemudian beliau-beliau para nabi akan menyampaikan dakwah sementara kemudian menjadi bahan ejekan dari umatnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan para nabi semuanya tampan wajahnya, merdu suaranya. Suaranya semuanya indah. Wa inna nabiyyakum, beliau mengatakan wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajahan wa ahsanuhum sautan. Dan sesungguhnya nabi kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling tampan wajahnya dan yang paling merdu suaranya. Kalau biasanya kita mendengar bahwa yang paling tampan itu Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad lebih tampan daripada Nabi Yusuf. Kita sering mendengar bahwa Nabi yang paling merdu suaranya itu Nabi Daud. Tapi sesungguhnya Nabi Muhammad suaranya lebih merdu daripada Nabi Daud alaihissalam. Memang yang terkenal dengan ketampanan itu Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan separuh ketampanan. Sedangkan Nabi Muhammad itu diberikan seluruh ketampanan. Nabi Daud alaihissalam itu juga terkenal dengan kemerduan suaranya. Ketika beliau itu membaca kitab Zabur, maka semua terdiam, termasuk burung-burung terdiam mendengarkan suara merdu Nabi Daud alaihissalam. Karena kemerduan suara Nabi Daud alaihissalam. Tetapi suara Nabi lebih merdu dari suara Nabi Daud alaihissalam. Hanya saja dulu kita pernah sampaikan ketampanan Nabi Yusuf dengan ketampanan Nabi Muhammad itu berbeda. Kalau ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam itu tidak menular kepada yang lain. Artinya kalau seseorang misalnya duduk bersebelahan dengan Nabi Yusuf, maka yang kalau dia jelek ya tetap jelek saja. Atau bahkan lebih tidak terlihat dibandingkan yang terlihat hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Seperti ketampanan pada umumnya. Jika di sini misalnya ada sekian banyak laki-laki, ada satu yang tampan misalnya, maka yang kanan kirinya nggak terlihat. Kalau ada perempuan lewat, pasti yang dilihat satu itu saja, yang lain dianggap nggak ada. Itu ketampanan, kecantikan pada umumnya itu seperti itu. Berbeda dengan ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketampanannya cahaya, ketampanan wajah Nabi itu akan menular kepada orang yang ada di sekitarnya. Orang yang jelek
misalnya bersebelahan dengan Nabi, maka dia akan terlihat tampan. Nah, itu ketampanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dikatakan bahwa beliau bersabda, wa inna nabiyyakum, yaitu Nabi Muhammad, ahsanuhum wajhan wa ahsanuhum sautan. Tetapi pada umumnya seluruh manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling bagus dibandingkan dengan binatang, dibandingkan dengan tumbuhan, dibandingkan dengan jin. Manusia itu yang paling tampan. Binatang itu kan jelek-jelek. Mana binatang yang tampan? Babi apalagi, anjing apalagi, jelek sekali. Sangat bentuknya itu sangat jelek sekali. Kera juga yang katanya paling tampan juga jelek di kalangan para binatang. Kemudian harimau juga jelek. Mana kambing, sapi, jelek semua dari sisi mukanya. Nggak ada yang tampan dari kalangan binatang ini. Apalagi jin. Meskipun kita nggak pernah lihat jin. Tetapi jin tidak seperti manusia dari sisi bentuknya, tidak seperti halnya manusia. Bahkan jin yang merubah wujud, yang bisa dilihat, karena jin dalam bentuk aslinya itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Tapi ketika jin itu merubah wujud, itu kan juga jelek-jelek. Jelek-jelek. Kalau sebagian orang menggambarkan, ada yang matanya cuma satu di sini, ada yang matanya di sebelah sini, ada yang telinganya di atas dan sebagainya, ada yang mukanya gimana. Jadi itu gambaran sebagian orang tentang jin. Yang itu juga bukan bentuk aslinya. Yang pasti bahwa mereka itu enggak seperti halnya manusia. Kalau di film-film, ini film tapi ya bukan, Allahu a'lam yang sebenarnya. Ada jin yang tampak cantik, ternyata punggungnya berlubang misalnya. Jadi kelihatannya cantik, ternyata di sininya berlubang, sundel bolong misalnya. Itu kan apa? Jelek juga jadinya. Jadi takut orangnya. Pertama itu gambaran film, tentu tidak seperti itu yang sebenarnya. Tapi hanya untuk mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Berbeda dengan makhluk yang lain, jin, termasuk juga para malaikat, termasuk juga dari sisi bentuknya lah ini, dari sisi bentuknya. Manusia yang terbaik. Maka hati-hati, jangan sampai terpengaruh oleh teori Darwin sampai mengatakan Nabi Adam itu seperti kera. Ini pelecehan terhadap seorang nabi yang bisa menjadikan seseorang keluar dari Islam. Nabi Adam alaihissalam sangat tampan dibandingkan kita ya. Jauh, Nabi Adam jauh lebih tampan. Beliau tinggi besar, tingginya itu 60 zira, sekitar 12 meter tingginya, dan besar badannya, tampan mukanya Nabi Adam alaihissalam. Seperti itu. Dari sisi fisiknya, bahkan nanti kita penduduk surga, nanti di dalam surga itu dari sisi postur tubuhnya itu seperti Nabi Adam alaihissalam. Dari sisi postur tubuhnya, bentuk ukuran tubuhnya seperti Nabi Adam alaihissalam. Menggambarkan bahwa beliau itu adalah orang yang tampan. Hadirin rahimakumullah. Ini untuk perhatian terkait dengan ayat ini. Jadi bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu seperti kera dapat dibantah dengan ayat keempat dalam surah At-Tin ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, di sini ada beberapa penafsiran. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan, yakni Allah mengembalikan manusia itu pada asfal safilin. Apa itu asfal safilin? Ada beberapa penafsiran. Yang pertama, ilan nar, dikembalikan kepada neraka. Karena neraka itu kan berada di tempat yang paling rendah. Makna dasar asfal safilin itu tempat yang paling rendah. Seperti yang telah kita tahu, di mana letak neraka itu? Neraka itu letaknya ada di bawah bumi yang ketujuh. Jadi bumi yang ketujuh masih ke bawah lagi. Di sana letak daripada neraka. Artinya apa? Di bawah sekali, sangat di bawah. Dan kebanyakan manusia, di sini maksudnya kalau itu dimaknai dengan ilan nar, asfala safilin, itu adalah neraka, maka itu yang dimaksud adalah kebanyakan dari manusia, bukan manusia seluruhnya. Bukan seluruh manusia nanti akan dikembalikan ke neraka, akan dimasukkan ke dalam neraka, tidak. Karena manusia ada di antara mereka yang dinaikkan, masuk ke dalam surga. Surga berada di atas langit ketujuh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memasukkan kebanyakan manusia ke dalam neraka. Wal makna, di sini disebutkan inna naf'alu dzalika bikatsirin minan nas. Jadi yang dimasukkan kepada neraka asfala safilin dimaknai dengan annar, itu adalah kebanyakan dari manusia. Karena memang kebanyakan manusia itu mereka kafir. Kebanyakan manusia itu kafir. Di mereka, sehingga nanti di akhirat tempat mereka itu adalah neraka yang letaknya berada di tempat yang paling bawah, kemudian diletakkan di dasarnya. Kalau orang-orang kafir itu diletakkan di dasarnya. Kita kalau saksikan sekarang, juga masa-masa yang lalu, orang kafir itu lebih banyak dibandingkan dengan orang Islam. Sampai dengan saat ini, meskipun di Indonesia kita melihat kebanyakan itu Muslim, di negara-negara tertentu kebanyakan itu Muslim, tetapi jika kalkulasi keseluruhan orang-orang kafir dibandingkan dengan orang Islam, maka orang kafir lebih banyak dibandingkan dengan orang Islam. Orang Nasrani, kemudian orang Hindu, Buddha, orang Konghucu, dan agama-agama lain, mereka disatukan di Eropa, di Amerika, di Afrika dan sebagainya. Yang non-Muslim itu dijumlahkan jadi satu, maka jumlah orang Islam lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang orang-orang kafir. Dan itu dari dulu seperti itu. Orang yang tidak beriman, mereka lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang beriman. Maka kemudian dikatakan bahwa Allah itu mengembalikan rodatna, atau Allah itu memasukkan sebagian besar dari manusia itu yang padahal mereka itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik ke dasar neraka. Itu menurut penafsiran yang pertama. Nah, kemudian makanya nanti akan ada pengecualian dengan makna yang ini, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Artinya kebanyakan manusia itu akan dimasukkan ke dalam neraka, kecuali yaitu mereka yang beriman dan beramal soleh. Itu sambungannya, nanti akan kita jelaskan.
Sebagian penafsiran mengatakan bahwa yang dimaksud itu ila ardhalil umur. Ila ardhalil umur, yaitu Allah mengembalikan mereka pada umur yang renta, menjadi dia tua renta. Atau dengan penafsiran lain ilal haram ba'da syabab, dia menjadi tua setelah sebelumnya dia muda. Atau dia menjadi lemah setelah sebelumnya dia itu kuat. Jadi manusia ketika dia masih muda, dia kuat. Seperti kalian dalam bentuk yang ketika muda itu kan tampan, cantik, kemudian kuat badannya. Tetapi ketika nanti kuat, Allah mengembalikan manusia itu dalam kondisi lemah. Kalau sudah tua, sekuat-kuatnya kalian, ketika sudah tua maka akan menjadi lemah. Coba kalian cari mereka-mereka yang di saat muda dulu itu kuat, kalian cari sekarang bagaimana kondisinya. Mereka yang dulunya itu misalnya seorang petarung, dia yang badannya itu kekar, misalnya seorang olahragawan, atau dia seorang petinju, atau dia seorang pendekar misalnya, yang badannya itu atletis misalnya. Sekarang di usia tua kalian cari kayak apa bentuknya, dia sudah lemah, kadang dia stroke, kadang dia hanya bisa di atas tempat tidurnya saja, kadang dia sudah lemes, tidak seperti dulu di saat muda. Karena saya baru saja, ini bukan sengaja, lihat di YouTube ada mantan, ya. Maksudnya mantan dulu, yang mantan artis, yang dulu cantik-cantik, mantan olahragawan yang dulu itu sehat-sehat, sekarang di usia tuanya itu kurus, kering. Nah, jadi karena sakit, ya seperti itulah semua kita. Maka kalau yang tampan, yang cantik, jangan berbangga diri, nggak lama, itu nggak lama. Nanti ketika kalian tua, maka semuanya sudah hilang. Dulu yang terlihat cantik, sekarang sudah jelek. Kalau sudah tua itu kan terlihat jelek. Nah. Hadirin rahimakumullah. Nah, itu sebagian memaknai asfala safilin itu seperti itu. Jadi setelah mereka itu kuat, setelah mereka itu muda, kemudian Allah menjadikan manusia itu menjadi lemah, menjadi manusia itu menjadi tua renta yang lemah. Jadi ada beberapa penafsiran tentang asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzina kejaba wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa 'amilu lan padha nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal kebagusan. Ay annal ladzina sak temene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina fa innahum mongko sak temene alladzina iku la yuradduna ora den balekaken sapa alladzina ilan nari maring neraka. Falahum mongko iku ketuwe alladzina amanu wa amilus solihat ajrun utawi ganjaran ghairu mamnun kang ora putus, kang ora den putus. Ai ghairu maqtu' tegese kang ora den putus. Meskipun sudah dia tua renta, atau ini lain ya. Ini kita kalau illal ladzina amanu, maka ini lanjutan dari pemaknaan yang pertama. Bahwa tadi dikatakan bahwa manusia itu akan dimasukkan ke dalam neraka
kecuali. Nah, jadi kecuali, ada pengecualiannya. Ketika berhenti pada summa radadnahu asfala safilin, itu seakan-akan semua manusia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi kemudian diberikan istisna, pengecualian oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak seluruh manusia nanti akan masuk ke dalam neraka. Ada di antara mereka yang akan masuk ke dalam surga, yaitu alladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang yang beriman dan dia beramal soleh. Nah, kita sudah sering jelaskan tentang permasalahan ini. Jadi ada selalu diberikan kata-kata alladzina amanu, kemudian wa amilus solihat. Tidak cukup hanya sekedar seseorang itu beramal soleh, tetapi dia harus beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena iman itu merupakan syarat diterimanya amal soleh. Makanya dikatakan illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tidak dikatakan illal ladzina amilus solihat begitu saja, tetapi illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman dan dia beramal soleh. Iman dulu baru kemudian amal soleh. Kenapa? Karena memang amal kebaikan itu tidak akan sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila yang melakukannya itu bukan seorang mukmin. Apabila yang melakukannya orang kafir, maka amalan kebaikan sebanyak apapun atau sebesar apapun itu tidak akan diterima oleh Allah. Artinya bukan atau tidak menjadi amal soleh bagi dia. Ini sering sekali kita sampaikan, tapi penting untuk kita ulang-ulang, menunjukkan pentingnya tentang keimanan ini. Kalau ada orang nggak beriman, dia misalnya membangun masjid, dia membantu orang miskin, fakir miskin, dan seterusnya, banyak kebaikan yang dilakukannya. Maka apa yang dilakukan, kebaikan yang zahirnya baik itu tidak menjadi baik indallah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada pahalanya nanti di akhirat. Sebaliknya, amal soleh sekecil apapun jika dilakukan oleh seorang mukmin, oleh seorang muslim, maka itu menjadi pahala nanti di akhirat. Jadi iman ini menjadi syarat dari diterimanya amal soleh. Kalau seseorang tidak beriman, maka dia menjadi orang yang merugi, serugi-ruginya. Karena kebaikan apapun menjadi tidak bernilai pahala indallah bagi dia. Dan imannya harus benar untuk kemudian amal solehnya itu bisa diterima oleh Allah. Karena ada sebagian orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi imannya kepada Allah tidak benar karena dia tidak mengenal Allah dengan benar. Seperti orang Wahabi. Mereka mengaku beriman kepada Allah, mereka mengaku beriman kepada Rasulullah, tetapi mereka tidak mengenal Allah dengan benar, sehingga imannya kepada Allah itu rusak. Mereka meyakini keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan Islam, sehingga keyakinan itu, yaitu keyakinan tasbih, mereka menyerupakan Allah dengan makhluk, meyakini Allah itu jisim, yang menjadikan mereka itu keluar dari keimanan yang benar, keluar dari Islam. Maka kalau ada orang Wahabi, misalnya meskipun sholatnya itu luar biasa, nggak berjamaah, orang Wahabi itu, karena sebagian mereka menganggap bahwa sholat itu kalau nggak berjamaah nggak sah. Orang Wahabi
Sebagian mengatakan begitu, sehingga mereka selalu berjamaah. Meskipun mereka sholatnya seperti itu secara zahir bagus, bahkan saking semangatnya mereka dalam sholat sampai keningnya hitam misalnya, saking bagusnya dalam sholat secara zahir. Tapi kalau keimanannya itu rusak sebagaimana keyakinan mereka itu orang Wahabi, maka nggak ada pahalanya. Kebaikan yang mereka lakukan nggak ada pahalanya sama sekali nanti di akhirat. Sehingga dikatakan di sini illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Itu mereka yang nanti tidak akan dimasukkan. Dia beriman dan beramal soleh, ya, beriman dan beramal soleh, beriman dan dia bertakwa, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau dia beriman, dia tidak beramal soleh, dia beriman, tapi dia masih sering meninggalkan yang wajib dan masih sering meninggalkan perkara yang haram dan mati belum bertaubat. Maka di sini sebagian mereka Allah tidak mengampuninya sehingga dia masih dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau dia beriman dan beramal soleh dengan pengertian dia bertakwa, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram, maka dia masuk ke dalam surga bila azab. Nah, masuk ke dalam surga tanpa sebelumnya diazab terlebih dahulu. Tapi kalau seseorang hanya dia amanu, dia beriman, imannya benar, akidahnya benar, tapi kadang sholat subuh ditinggalkan, kadang sholat isya ditinggalkan, kadang dia bermaksiat, melakukan dosa-dosa besar. Maka yang seperti ini, jika dia mati belum bertaubat, dia beriman tetapi tidak beramal soleh, dia akan menjadi penduduk surga, tetapi jika Allah tidak mengampuninya, dia akan diazab terlebih dahulu di dalam neraka. Hadirin rahimakumullah. Jadi falahum ajrun ghairu mamnun. Dia akan mendapatkan pahala. Jadi orang yang dia akan mendapatkan pahala dari amal soleh yang dia lakukan atas dasar iman, yaitu pahala nanti di akhirat yang tidak akan putus. Akhirat itu kan abadi, selama-lamanya. Selama-lamanya seseorang akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga, kenikmatan di akhirat yang selama-lamanya. Itu siapa? Orang manusia yang dia beriman dan beramal soleh. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka, mongko apa yukadzibuka kan gorohaken ing sira ayyuhal kafir bil jazai, kang dadekaken gorohaken ing sira so ayyuhal kafir he wong kafir bil jazai kelawan pembalasan ba'da ma dzukira ing dalam sawise barang dzukira kang wis den tutur apa ma anna khalqal insani sak temene penciptaane manungsa iku fi ahsani suratin ing dalem sak bagus-baguse bentuk. Tsumma raddahu nuli balekaken sapa Allah ing al-insan ila ardhalil umuri maring umur kang tua renta adali kang nuduhaken alal qudrati ing atase kuwasane Allah alal ba'thi ing atase ba'ats bangkitaken manungsa saking kubur. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Nah, jadi ini ditujukan ayat ini, khitabnya ditujukan kepada orang kafir yang mereka mendustakan adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat. Orang kafir mereka mendustakan itu.
Dikatakan apa yang membuat kamu, wahai orang kafir, itu mendustakan yaumul ba'ats. Ad-din di sini seperti maliki yaumiddin. Ad-din di sini artinya bukan agama. Ad-din di sini artinya yaumul qiyamah atau yaumul ba'ats. Jadi apa dikatakan kepada orang kafir, wahai orang kafir, apa yang menjadikan kamu itu mendustakan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan, adanya kehidupan setelah kematian? Apa yang menjadikan kalian itu mendustakan itu? Padahal kalian sudah tahu bahwa manusia itu Allah ciptakan dalam bentuk yang paling bagus, kemudian Allah menjadikan mereka itu lemah, yang menunjukkan bahwa Allah itu kuasa untuk membangkitkan manusia setelah kematiannya. Setelah setelah disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dalam bentuk yang terbaik. Kemudian Allah, ini dengan penafsiran yang kedua tadi, penafsiran yang kedua. Kemudian Allah menjadikan manusia yang asalnya kuat-kuat, tampan-tampan, yang gagah-gagah. Kemudian Allah jadikan dia menjadi orang yang lemah, lemas, tua, dan seterusnya. Nah, dari sifat-sifat orang tua itu kan menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Termasuk Allah itu kuasa untuk kemudian menghidupkan orang yang sudah mati. Allah kuasa untuk mengeluarkan orang-orang yang sudah mati setelah dihidupkan dari dalam kuburnya. Lalu apa yang menjadikan kalian itu kemudian gak percaya terhadap adanya hari kebangkitan? Nah, itu hanya apa? Karena kebodohan dan keingkaran mereka. Kalau mereka mau berpikir, mau menggunakan akalnya untuk berpikir, mestinya mereka itu orang-orang kafir itu bisa percaya bahwasanya, bisa meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa untuk membangkitkan manusia dari kuburnya setelah kematian mereka. Mestinya mereka percaya adanya hari kiamat. Tapi karena mereka nggak menggunakan akalnya untuk berpikir, sehingga mereka kemudian ingkar terhadap adanya hari kiamat. Ini dengan makna yang kedua yang tadi telah kita jelaskan. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, ay bi aqdal qadin. Bi aqda al-qadin, ahkamil hakimin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Wa fil hadisi, lan iku yang dalam hadis, wa fil hadisi lan iku yang dalam hadis, man qara'a utawi ana riwayat, man qara'a, man utawi sapane wong iku qara'a maca sapa wong wattini ing surah wattin ila akhiriha, sampai ila akhiriha tumeka maring akhire wattin, falyakul mongko becik ngucap sapa wong bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi ini hadis atau ini tentang faidah, ya, tambahan faidah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, tidakkah Allah itu adalah hakim atau qadhi yang paling adil? Maka jawabannya ya bala, iya. Bahwa ini untuk menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ahkamul hakimin, hakim yang paling adil. Nanti pada hari kiamat tidak ada tidak ada pengadilan yang lebih adil dalam memutuskan perkara
kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah sering kita jelaskan. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia sekecil apapun akan dibalas oleh Allah dengan pahala. Yang dilakukan tentu saja dengan ikhlas. Sebaliknya setiap keburukan yang dilakukan oleh manusia, jika Allah tidak mengampuninya, juga akan dibalas dengan azab. Itu semuanya adalah keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika di sini ada sebuah hadis, ketika kita mendengar ada seseorang, ketika ada seseorang membaca ini, atau kita yang membaca, atau kita mendengar orang membaca surat Tin dari mulai awal wattini wazzaitun sampai dengan akhir surat At-Tin, sehingga dia di akhir membaca alaihissallahu biahkamil hakimin, maka kita dianjurkan untuk mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala artinya ya. Bukankah dikatakan tadi dalam terjemahannya, bukankah Allah itu adalah yang paling adil, hakim yang paling adil? Maka kita dianjurkan untuk menjawab iya, bala, iya, untuk menetapkan bahwa Allah itu ahkamul hakimin wa ana ala dzalika minasyahidin, dan terhadap hal itu saya itu termasuk orang-orang yang menjadi saksi. Ini berlaku baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Ada orang membaca surah ini dari awal sampai akhir di luar sholat, maka kita dianjurkan untuk mengatakan bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Atau ada imam dalam sholat, imam membaca surah ini, nah, dia dari awal At-Tin, kemudian dia mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin. Kita para makmum juga dianjurkan tetap membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi ini berlaku baik di luar sholat maupun di dalam sholat. Nah, silahkan kita untuk mengamalkan anjuran untuk membaca ini. Tentu saja ya dengan, kalau kita di dalam sholat tentu saja dengan suara lirih, ya, tidak dengan suara keras. Ketika imam membaca surah At-Tin. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan surah At-Tin. Berikutnya kita masuk pada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq, di mana 5 ayat dari surah Al-Alaq 1 sampai 5 ini merupakan surah yang atau ayat yang pertama kali diturunkan. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat